pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada ketua kelas silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilma a'rifu bihi awamirak wa a'rifu bihi nawahiyak warzuqni Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahm wa akhrijni min dhulumatil wahm waftah li abwaaba rahmatik wa 'allimni asrar rahmatik ya rabbal alamin. Sudah sarapan semua? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, ceria, dan semangat. Yeay. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah, jadi pada masuk semua ya? Iya. Sekarang kalian cek sebelah kanan dan kiri tempat duduk kalian. Apakah ditemukan sampah? Tidak. Alhamdulillah, jadi kelas ini bersih. Dan selanjutnya kita akan mengecek konsentrasi kalian, yaitu dengan ice breaking. Perintahnya, sebuah perintah itu harus dilakukan. Paham? Paham. Perlu diberikan contoh? Perlu. Jika Bu Putri bilang pegang spidol, maka sampean harus megang spidol. Tetapi jika tidak ada kata pegang, maka sampean tidak dilakukan. Bisa dimengerti? Tidak. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang kepala. Buku. Pensil. Kaki. Kaki. Pegang lantai. Pegang buku. Pegang kepala. Kepala. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Di sini Bu Putri punya dua gambar. Nah, semua gambar ini itu adalah makhluk Hidup. Ada yang tahu pengertian makhluk hidup? Silahkan angkat tangan. Oke, Kak Tika. Apa pengertian makhluk hidup? Makhluk hidup adalah organisme yang menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Benar sekali, tepuk tangan. Setelah kalian tahu pengertian makhluk hidup, sekarang ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Silakan angkat tangan. Oke, Aisyah, apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Jika tumbuhan membuat makanan dan tidak berjalan, jika hewan makan dan bergerak. Benar sekali, beri tepuk tangan. Nah, setelah kalian tahu pengertian makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu terdiri dari suatu penyusun terkecil, yaitu sel. Nah, kalian masih ingat tingkatan organisme makhluk hidup ada berapa? 10. Mari kita sebutkan mulai dari 1 sampai 10. Sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Sebenarnya sel itu ada pada diri kita, tetapi dia tidak terlihat. Kenapa sel itu tidak bisa dilihat? Karena ukurannya sangat kecil. Ternyata Allah telah mengatur sedemikian rupa untuk menyusun makhluk hidup. Makanya kita harus menjaga diri
kita dengan baik. Nah, nanti di pertemuan kita hari ini kita akan belajar mengenai sel. Tujuan pembelajaran dari sel itu yang pertama, kalian harus bisa memahami struktur dan fungsi sel tumbuhan dan sel hewan. Yang kedua, kalian harus bisa membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Di sini Bu Putri punya dua gambar sel. Sebelah kanan adalah sel tumbuhan dan sebelah kiri adalah sel hewan. Nah, apakah kedua gambar sel ini memiliki bentuk yang sama? Tidak. Apakah ada yang bisa membuktikan bahwa kedua sel ini memiliki bentuk yang berbeda? Silahkan angkat tangan jika ada. Tidak ada? Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa sel itu memiliki bentuk yang berbeda, jadi di pertemuan kita ini nanti kita akan membentuk sebuah proyek atau project yang menghasilkan sebuah bentuk sel. Setelah kalian melihat dua gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Silahkan angkat tangan jika ada yang ditanyakan. Ada? Oke, Mila. Bu, izin bertanya, Ya? apakah sel bisa dilihat dengan mata langsung? Pertanyaan bagus sekali. Jadi, sel itu adalah suatu unit yang paling kecil di dalam tubuh kita. Jadi, dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Makanya kita harus melihat dengan menggunakan sebuah bantuan, yaitu yang namanya adalah mikroskop. Nah, di kelas 10 kemarin, Samian sudah belajar tentang mikroskop. Bahwa mikroskop itu dibagi menjadi dua. Sebutkan. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Tepuk tangan. Apakah ada pertanyaan lainnya? Tidak. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nanti kita di pertemuan ini akan membuat sebuah proyek, yaitu berbentuk sel. Nah, penyusunan kelompoknya itu adalah dengan menggunakan hobi. Apakah kalian punya hobi? Punya. Hobi Ara apa? Menggambar. Maisi? Hobinya menyanyi. Oke. Nah, karena kalian sudah menentukan hobi kalian, tetapi di sini Bu Putri menuliskan 3 hobi. Yang mungkin hobi ini itu berbeda dengan hobi kalian. Nah, sekarang kalian pilih salah satu hobi yang ada di papan tulis ini, pilih salah satu dan kunci jawabannya ada di kepala kalian. Kalian sudah punya jawabannya? Sudah. Oke, silahkan angkat tangan siapa yang milih menyanyi. Siapa yang memilih merangkai? Yang memilih menggambar? Oke. Sekarang silakan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok menyanyi, merangkai, menggambar. Sudah berkumpul bersama kelompoknya? Sudah. Nah, ini nanti Bu Putri akan memberikan sebuah LKPD dan modul setiap kelompoknya untuk dibuat sebagai acuan membuat produk. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Bu Putri akan membagikan alat dan bahan kepada kalian untuk dijadikan sebagai produk, ya? Ya. Kelompok menyanyi. Saya berikan laptop untuk mencari referensi menyanyi. Ini alat dan bahan untuk dijadikan sebagai merangkai sel. Selnya nanti adalah sel tumbuhan. Nah, ini alat dan bahan untuk dijadikan sebagai menggambar. Nanti Samian akan menggambar sel hewan. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Sekarang silahkan bekerja. Nanti diteruskan sendiri.
jadi? Belum. Apakah ada kelompok yang sudah selesai hasil diskusinya? Sudah selesai? Kelompok apa? Menyanyi. Oke, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, juga punya vakuola lebih besar dibandingkan dengan yang sel hewan. Sekian presentasi dari kelompok menyanyi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok menyanyi. Apakah ada kelompok lain yang mau berpresentasi? Sudah siap kelompok merangkai? Belum. Kelompok menggambar? Belum. Karena waktu sudah mau habis, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, Risma. Kita bisa mengetahui struktur, fungsi, dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Benar sekali. Yeay. Setelah kita menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya kepada salah satu kalian, siapa yang bisa memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, Belinda, apa refleksi pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kali ini terasa sangat seru dan aku senang berada di dalam kelas karena bisa menambah pengetahuan yang lebih luas tentang sel tumbuhan dan hewan. Yeay, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu khusus untuk kelompok merangkai dan menggambar. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu presentasi hasil diskusinya. Bisa dimengerti? Bisa. Karena waktu sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta untuk ketua kelas silahkan memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Allahumma inna